Halo guys, welcome back to my channel. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya sehingga teman-teman selalu mendapatkan notifikasi paling awal ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang cara memahami 7 langkah sukses ketika kita menjalankan bisnis Tienz. Ya, 7 langkah sukses ini tentunya dibuat oleh support system One Vision. Seperti apa videonya? Langsung saja kita mulai. Let's go! Oke, kita lanjut. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan memahami 7 langkah sukses, saya sedikit membahas tentang apa itu One Vision. Nah, One Vision adalah organisasi pendukung yang menyediakan sistem dan strategi untuk membangun aset dan dengan metode yang sederhana dan mudah diduplikasi atau ditiru. Jadi One Vision itu menyediakan sistem memang sesederhana mungkin yang dapat diikuti atau diduplikasi. Oke, itu penjelasan singkat tentang apa itu One Vision. Sekarang kita lanjut cara memahami 7 langkah sukses yang dibuat oleh support system One Vision. 7 langkah sukses itu yang pertama adalah impian dan sikap. Nah, kenapa poin pertamanya adalah impian dan sikap? Karena untuk kita bisa sukses di bisnis Tienz atau di bisnis manapun, multi level marketing atau kita berdagang apapun, selalu yang paling penting adalah impian dan sikap. Nah, karena kita menjalankan bisnis Tienz ini, kita jalankan memang harus 95% itu harus impian dan sikap. 5%-nya apa? 5%-nya hanya adalah hal teknis, seperti itu. Jadi 95% impian dan sikap. Kalau teman-teman sudah mempunyai impian dan sikap, berarti teman-teman sudah sukses sebanyak 95% di bisnis ini. Ya, saya contohkan seperti apa impian dan sikap. Nah, impian dan sikap, kalau kita ambil dari segi kita mahasiswa di perkuliahan, impiannya kita sebagai mahasiswa mau kepengen menjadi seorang sarjana atau kita wisuda ya. Kemudian, itu impiannya kalau seorang mahasiswa. Kemudian sikapnya seperti apa? Sikapnya harus positif ya. Sikapnya seperti apa positif? Sikapnya kita harus selalu bikin tugas, apa yang dikatakan dosen kita harus ikuti, bagaimana dosen mau marah kita tetap harus manut, seperti itu. Jadi impiannya kalau di kampus ibaratnya kita mahasiswa kepengen wisuda, impiannya mau wisuda. Sikapnya positif seperti apa ya? Harus rajin bikin tugas, hadir setiap hari, setiap mata kuliah. Maka kalau Anda mengikuti dengan cara sikap positif, maka impian Anda juga akan positif, seperti itu. Jadi yang tadinya impian mau wisuda akan bisa terwujud. Karena apa? Sikapnya positif, bikin tugas dan sebagainya. Begitu juga kita menjalankan bisnis ini. Kita punya harus impian yang kuat. Impian yang kuat, contohnya kita mau impian mau menghajikan orang tua. Ya, kita harus memang tanamkan dalam diri bahwa kita harus menghajikan orang tua kita. Maka untuk kita menjalankan prosesnya, sikapnya harus positif, tidak boleh negatif. Karena kalau negatif maka bisa-bisa Anda akan tidak berhasil di usaha ini. Kemudian yang kedua kita harus pakai produk. Nah, kenapa support system One Vision membuat langkah kedua adalah pakai produk? Kenapa? Karena tujuan kita memakai produk adalah untuk menjaga aset pertama kita adalah kesehatan. Seperti itu. Kemudian juga langkah kedua alasannya pakai produk untuk apa? Untuk kita mengetahui apa sih produk kita sebenarnya. Apa sih manfaat dari produk kita? Seperti itu. Jadi sehingga ketika ada yang menanyakan manfaat produk atau cara buat produk ini seperti apa, Anda sudah bisa menjelaskan tersebut. Oke, kemudian langkah yang ketiga yaitu adalah buat daftar nama. Nah, buat daftar nama, kenapa harus buat daftar nama? Karena memang untuk kita mau menjalankan suatu konsep usaha apapun, ya perlu harus daftar nama. Di bisnis ini, kita harus membuat daftar nama. Karena apa? Konsep kita di bisnis ini adalah membangun aset. Asetnya apa? Asetnya manusia. Seperti itu. Berarti yang diperlukan adalah teman-teman kita harus ajak untuk mereka juga bergabung di bisnis ini. Makanya pentingnya daftar nama itu seperti itu.
Jadi daftar nama itu teman-teman juga bisa belajar di starter pack juga yang sudah disediakan alat bantunya oleh OneVision. Nah, kemudian yang keempat yaitu setelah buat daftar nama tadi langkah ketiga, yang langkah keempat adalah buat janji temu. Nah, yang pasti kita kalau sudah membuat daftar nama harus melakukan langkah keempat yaitu buat janji temu. Nah, kenapa harus buat janji temu? Ya, buat janji temu itu penting sekali teman-teman, karena kalau kita langsung tanpa buat janji temu dan kita langsung menuju ke rumah prospek tersebut, kita tidak tahu apakah prospek kita itu dalam kondisi siap menerima kita atau tidak, seperti itu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, karena faktor Anda tidak membuat janji ketemu, ketika Anda langsung ke rumah si prospek, tiba-tiba datang, orangnya mungkin lagi keluar. Kan buang-buang waktu teman-teman. Jadi pentingnya buat janji temu itu seperti itu. Ya, kemudian ketika kalau teman-teman sudah buat temu dan sudah mendapatkan janji ketemu dengan prospek teman-teman, langkah kelima yang harus teman-teman lakukan atau di 7 langkah kelima yaitu adalah presentasi. Nah, kenapa presentasi? Ya, kalau sudah buat temu harus dipresentasi dong. Nah, presentasinya apa? Presentasinya adalah 2 kunci penting seperti itu, menjelaskan 2 kunci penting yaitu kesehatan dan juga kesejahteraan. Ya, setelah teman-teman melakukan presentasi, teman-teman harus melakukan langkah ke-6 yaitu tindak lanjut. Nah, langkah ke-6 tindak lanjut ini kenapa harus tindak lanjut? Ya, kalau teman-teman sudah menanam ibaratnya kita presentasi. Ya, memangnya apa? Tindak lanjut tadi, seperti itu. Jadi, langkah ke-6 adalah tindak lanjut. Nah, di tindak lanjut ini ada juga terbagi 2 versi. Bisa saja, yang pertama, itu bisa saja dia menjadi seorang distributor aktif, atau dia menjadi distributor hanya sebagai konsumen. Nah, distributor aktif itu dia pengguna produk dan juga menjalankan bisnisnya seperti itu. Kemudian dia mau hanya menjadi distributor sebagai konsumen, artinya dia hanya join 99.000 untuk menjadi sebagai konsumen, jadi sebagai pengguna produk untuk dia bisa mendapatkan yang tadi diskon 15% seperti itu, dan karena sudah menjadi member Tiens seperti itu. Kemudian yang kedua dari tindak lanjut itu yang versi kedua yaitu kita bisa jadikan dia sebagai pelanggan atau referensi. Jadi seperti ini, kalau dia tidak mau join sebagai distributor, dia tidak mau join bersama teman-teman bisa jadikan dia sebagai pelanggan kalau dia mau pakai produk seperti itu. Nah, kalau dia tidak pakai produk, ada juga yang selanjutnya bisa jadikan dia sebagai referensi. Contohnya, teman-teman presentasi si A pak presentasi, tiba-tiba dia ditindak lanjut, teman-teman tanya, mau nggak? Dia nggak mau join. Nah, teman-teman bisa jadikan dia sebagai pelanggan. Kalau dia tidak mau pakai produk, bisa jadikan dia sebagai referensi. Jadi tanyakan, ada nggak teman kamu yang 3 orang atau 5 orang yang mungkin punya masalah kesehatan atau suka menjalankan bisnis? Pasti dari setiap teman Anda pasti ada teman mereka yang suka lagi bisnis atau punya juga masalah kesehatan. Nah, disitulah teman-teman perannya meminta nomor HP, alamat, dan juga nama mereka siapa, seperti itu. Kemudian teman-teman bisa catat lagi ke daftar nama teman-teman. Jadi umpamanya 1 orang yang teman-teman presentasi, kalau dia tidak mau sama sekali semua, berarti teman-teman mau jadikan dia sebagai referensi. Berarti kalau teman-teman sudah presentasi dia yang 1 orang ini, kalau dia nggak mau, kalau dia mengasih teman-teman referensi 5 orang lagi, berarti 1 orang daftar nama selesai di presentasi, dapat lagi 5 daftar nama baru, seperti itu. Jadi daftar nama teman-teman akan tidak pernah habis, seperti itu. Nah, kemudian langkah yang terakhir yaitu langkah ke-7, yaitu alat bantu. Nah, kenapa kita harus menggunakan alat bantu? Nah, alat bantu di BIS ini kan buku, CD, dan juga pertemuan. Nah, alasannya kenapa kita harus menggunakan alat bantu? Ya, memudahkan kita untuk menjalankan BIS ini.
Karena untuk kita jalankan bisnis tanpa menggunakan alat bantu, ya kita juga merasa setengah mati juga menjalankan bisnisnya. Seperti itu, ibaratnya kita kalau transportasi, ibaratnya kita mau naik mobil atau angkot, kita mau pergi dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kalau kita jalan kaki kurang lebih jarak tempuhnya 2 km, maka kita juga akan rasa capek. Pokoknya suar-suar keringat keluar semua karena jarak tempuhnya jauh. Tapi kalau teman-teman menggunakan mobil atau angkot untuk dari tujuan satu ke tujuan yang lain, maka teman-teman tidak akan merasa kecapean maksudnya kecapean atau tidak rasa keringat lagi seperti itu karena menggunakan alat bantu. Nah, itu di BC ini juga begitu, cuman alat bantunya adalah buku, CD, dan juga pertemuan. Kenapa buku, CD, dan juga pertemuan? Ya, buku-buku positif yang teman-teman bisa baca, salah satunya kayak buku Berpikir dan Berjiwa Besar, kemudian buku The Cash Flow Quadrant, kemudian teman-teman bisa juga baca bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Teman-teman bisa dapatkan buku-buku tersebut di Gramedia, karena buku-buku tersebut adalah buku-buku umum teman-teman, seperti itu. Kemudian CD-nya CD apa? Teman-teman bisa belajar di CD NetP yang dibuat oleh One Vision, dan sekarang juga kan sudah bisa teman-teman mau CD NetP-nya mau secara offline atau ambil fisik atau juga bisa online seperti itu. Jadi bisa di-download melalui link yang dikirim oleh support system kita One Vision, seperti itu. Nah, kemudian pertemuan. Nah, kenapa alat bantunya pertemuan? Ya, pertemuan itu sangat penting teman-teman, karena di pertemuan itu titik kumpul semua orang di situ, di daerah tersebut. Jadi para leader ketika kalau teman-teman presentasi, pastikan edifikasi upline teman-teman, edifikasi crossline. Nah, kalau dia kenapa harus pertemuan? Nah, pertemuan itulah titik kumpulnya, seperti itu. Tidak mungkin teman-teman membawa upline teman-teman satu persatu, seperti itu. Jadi titik kumpul di pertemuan, nantilah biarlah pertemuan itu yang mengocak prospek teman-teman, seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga aktifkan notifikasinya atau lonceng, sehingga teman-teman selalu mendapatkan notifikasi paling awal ketika saya upload video-video terbaru di channel ini. Dan jangan lupa like video ini, kemudian komen di bawah. Nah, komen teman-teman terserah, bisa komen mau request video apa yang nanti saya mau buat selanjutnya, teman-teman bisa komen di bawah. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.